Perkenalkan, nama saya Christina Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengestimasi model fungsi produksi Stochastic Frontier dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di wilayah Madura. Nah, di sini ada Stochastic Frontier Analysis. Stochastic Frontier merupakan metode yang digunakan dalam mengestimasi batas produksi dan untuk mengukur suatu tingkat efisiensi produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada studi kasus mengestimasi model fungsi produksi Stochastic Frontier dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di wilayah Madura menggunakan dua output, yaitu estimasi batas produksi dan mengukur tingkat efisiensi produksi dengan software Frontier. Variabel digunakan adalah produksi benih, tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk fosfat, dengan jumlah responden adalah 120. Dari data yang digunakan adalah cross section. Data asli soal UTS dirubah untuk variabel produksi jagung dari benih dikalikan dengan 5, sedangkan variabel dibiarkan tetap. Data tersebut kemudian diolah. Di sini ada Stochastic Frontier analisis. Langkah analisis yang pertama adalah memasukkan data sekunder yang telah diperoleh pada Excel, terdiri dari nama responden, jenis data, jumlah produksi, input lain yang digunakan secara urut. Yang kedua, ada dalam data Excel nama responden diganti dengan penomoran angka dari jenis data yang digunakan adalah data cross section ditulis dengan angka 1. Yang ketiga, ada selanjutnya data diubah dalam bentuk ln dari disusun dengan 6 sigit di belakang koma. Yang keempat, data disimpan pada folder Frontier menggunakan extension ms dan dos.txt. Yang kelima, ada data yang telah disimpan diubah dalam penanaman data. Yang terakhir, ada data diolah menggunakan file Frontier exe. Di sini ada input data 1 sampai 70. Ini input data 71 sampai 120. Ini ada hasil outputnya. Nah, di sini ada interpretasi dari nilai LR teks 6,90, nilai DF 2 taraf kesalahan sebesar 10%, nilai kode PAM sebesar 3,8, nilai LR 6,9 lebih besar KP 3,8 menunjukkan bahwa dalam analisis ini hipotesa HO diterima, yang artinya di dalam lokasi penelitian ini adalah ada kasus inefisiensi. Nah, selanjutnya ada nilai T hitung sebesar 12,51%, derajat kepercayaan 5%, T tabel sebesar 100,98. T hitung 12,51 lebih besar T tabel 101,98, yang artinya bahwa 90,41% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya disebabkan oleh resiko. Nah, di sini ada pengaruh variabel terhadap output. T tabel dengan 5% sejumlah 100,98, maka beta 1 0 dikurangi 73 tidak signifikan, artinya kali 1 benih tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Beta 2 ada 2,75 signifikan, artinya kali 2 tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi jagung. Beta yang ketiga kurangi 2, plus 2,85 tidak signifikan, artinya 3 kali pupuk kandang tidak berpengaruh terhadap produksi jagung.
Beta keempat 3,77 signifikan, yang artinya 4 kali pupuk fosfat berpengaruh terhadap produksi jagung. Di sini ada estimasi efisiensi petani. Nilai efisiensi lebih besar 0,8, maka petani dikatakan efisien secara teknis, dan sebaliknya hasil tabel menunjukkan bahwa rata-rata petani dalam kegiatan produksinya sudah efisien secara teknis. Petani yang mencapai tingkat efisiensi tertinggi mencapai 0,9354, yaitu petani nomor 58. Terima kasih.